Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelas 1105, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Badung. Nama saya Igusti Lanang Ambara Wiguna dari SD 4 Sulangai. Om Swastiastu, perkenalkan saya Nima Gisriani, SPD dari SMA Negeri 1 Abian Semal. Om Swastiastu, saya Niputu Ida Sri Dewi, saya dari SD nomor 2 Penarungan. Pada praktek kali ini, saya Igusti Lanang Ambara Wiguna sebagai supervisor dan teman saya Saya sendiri sebagai coach. dan teman saya lagi satu sebagai Saya sendiri sebagai koci. Oke. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi Pak Lanang. Bagaimana kabar Ibu Sri hari ini? Astungkaro, baik Pak Lanang. Bagaimana kabarnya Pak Lanang hari ini? Astungkaro juga Ibu, kabar saya baik. Oh iya, Ibu Sri hari ini akan melakukan proses coaching dengan Ibu Ida ya? Iya Pak Lanang, hari ini saya mau melakukan proses coaching dengan Bu Ida. Oke, baik Ibu Sri. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang perlu sedikit kita bicarakan dulu. Bagaimana? Boleh Ibu Sri? Oh, tentu saja boleh, Pak. Silakan. Baik. Nanti saat coaching antara coach yaitu Ibu Sri dengan coachee yaitu Ibu Ida akan saya amati ya Ibu dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti ada langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Lalu apakah Ibu Sri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan saya juga ingin mendengarkan serta mengamati respon dan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Sri? Dan jangan lupa ya Ibu Sri, harus sesuai dengan prinsip coaching. Antara ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Ibu Sri. Ya, silakan Pak ditanyakan. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu saya ingin memastikan tentang kompetensi inti dari coaching Pak seperti itu. Yang pertama, saya ingin ada kehadiran penuh dalam diri saya untuk mendengarkan coaching saya untuk menyampaikan permasalahannya. Yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, begitu Pak. Baik Ibu, berarti Ibu Sri nanti ingin mengembangkan ketiga dari komponen tersebut. Kalau boleh tahu ini, dari ketiga komponen tersebut seperti kehadiran yang penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, antara ketiga itu kira-kira yang mana Ibu Sri kembangkan yang lebih spesifik dari ketiga komponen tersebut? Kalau menurut saya sih Pak, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan mengembangkan pertanyaan yang berbobot kepada Ya. coach saya, seperti itu Pak. Oh, iya iya. Jadi berarti ada 2 Ibu Sri ya yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu lebih mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar seperti Iya itu? iya Pak Lanang, benar seperti itu. Saya ingin mengembangkan kedua hal tersebut Pak. Ya. Nah, kira-kira nih Bu Sri, indikator ketercapaian untuk pengembangan yang ingin Ibu lakukan seperti apa? Nah begini Pak, indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach saya, yaitu Bu Ida, Hmm. sudah sesuai.
sudah Ya, bisa mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi dan juga coach saya itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya ke ya. depan untuk menghadapi permasalahannya, Pak Lanang. Oke, baik. Berarti Bu Sri indikator ketercapaiannya adalah coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nanti itu akan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Seperti itu ya Ibu? Ya Pak, seperti itu. Oke, baik Ibu Sri, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Ibu Sri. Silahkan Ibu Sri ya melakukan proses coaching sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching sudah selesai Ibu melakukan bersama Ibu Ida, kita ngobrol lagi ya. Siap Pak Lanang. Baik. Oke, silahkan Ibu Sri. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ibu Sri, Selamat pagi Bu. apa kabar Ibu hari ini Ibu? Saya baik Bu Ida. Eh, Ngomong-ngomong ada apa ya Bu Ida mencari saya? Apa ada yang ingin disampaikan atau dicerahkan barangkali Bu? Begini Ibu, sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu atau sharing begitu Ibu nge. Nah, tentang salah satu peserta didik saya, ini punya perilaku yang kurang baik Ibu. Dia selalu mengganggu temannya, kemudian tidak mau belajar dan sering bersikap tidak sopan dan acuh tak acuh kepada guru yang sedang mengajari kelas. Oh ya 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 Bu Ida. Berarti Bu Ida punya permasalahan salah satu siswa yang sering mengganggu teman, tidak mau belajar dan sering bersikap kurang sopan pada guru yang mengajar. Begitu ya Bu? Iya, benar sekali nih ke Ibu. Jadi dari percakapan ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita sore ini, Bu? Ini Bu, dari percakapan ini, eee, Tiang berharap mendapatkan solusi bagaimana nanti cara merubah sikap siswa, perilaku siswa tersebut supaya menjadi lebih baik, Bu. Ya setidaknya tidak mengganggu temannya lah dan mau memperhatikan guru yang sedang mengajar dengan baik. Ini kasih, Bu. Jadi harapan Ibu supaya siswa tersebut bersikap lebih baik, tidak usil atau tidak mengganggu temannya lagi dan fokus belajar. Begitu ya Bu Ida? Ingin nih, Kak Bu Sri. Hmm. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan sama Bu Ida, Nggih. Kira-kira indikator baik menurut Ibu itu seperti apa sih? Eee, Begini Bu, menurut Tiang, indikator yang baik itu kalau menurut saya itu adalah bagaimana siswa tersebut mampu berperilaku yang baik, kemudian Mhm, saling menghargai, menghormati sesama temannya, sesama guru, dan siswa tersebut mau melakukan kewajiban belajar dengan baik, baik di kelas. Seperti ini kok Ibu. mhm, ya. Nih, Baik Bu Ida, dari paparan Ibu, indikator baik yang Ibu maksud, yaitu yang pertama siswa tersebut tidak mengganggu temannya, nih, begitu ya Bu? Nah, ini. yang kedua mau belajar dengan baik, dan yang ketiga saling menghargai dan menghormati agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman dan tenang. Begitu kan Bu? Inge Ibu, begitu yang Tiang mau. Nah, dari paparan tadi, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut? Kira-kira yang saya lakukan itu yang pertama, melakukan pendekatan dulu Ibu secara personal kepada siswa tersebut. Mungkin Hmm, ada sesuatu hal atau kebutuhan dasar yang belum, didapatkan pada diri anak tersebut. Terus jadi saya harus mengetahuinya. Terus yang kedua,
yang saya akan lakukan itu adalah saya akan coba melakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Ataupun dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesepakatan kelas, apa itu keyakinan kelas, kemudian tujuan dan manfaatnya apa sih dengan membuat keyakinan kelas seperti itu. Dengan demikian, siswa tersebut dapat memberikan pendapatnya atau idenya yang mereka pada diri mereka sendiri sehingga disepakati itu seperti disiplin, saling menghormati, datang tepat waktu, seperti nikah sih Bu. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas, hasil dari pendapat mereka, mereka akan bertanggung jawab dan hal-hal tersebut. Dan kemudian yang ketiga, akan mencoba menceritakan tentang sikap-sikap yang mencerminkan keteladanan. Sehingga dari cerita tersebut, siswa dapat memahami, mengetahui tentang perilaku dan akhlak yang baik itu seperti apa, Ibu. Baik Bu Ida, luar biasa langkah Iya, yang Bu. Ibu ambil. Iya. Kalau bisa saya simpulkan nih Bu Ida, tadi mengatakan langkah yang pertama yang Ibu lakukan adalah mencapai indikator baik itu dengan melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut untuk mengetahui kebutuhan dasar yang belum didapat anak tersebut. Dan yang kedua dengan membuat kesepakatan kelas supaya pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Ya Bu ya. Iya, Bu. Dan selanjutnya dengan bercerita tentang sikap-sikap yang mencerminkan keteladanan seseorang sebagai contoh perilaku yang positif. Seperti itu ya Bu? Inggih, Ibu, tiang beranggapan, jadi dengan hal tersebut itu bisa menimbulkan budaya positif pada diri siswa. Benar sekali Bu Ida. Dengan langkah tersebut akan menimbulkan budaya positif. Jadi dari rencana tersebut kira-kira kapan ya Bu Ida bisa laksanakan? Segera mungkin Ibu, sesegera mungkin ya, dari ketiga langkah tersebut, saya akan membuat kesepakatan kelas dalam minggu ini, Ibu. Mhm. Oh begitu. Iya. Berarti setelah itu baru Ibu lanjutkan dengan cerita yang menceritakan sikap-sikap yang mencerminkan keteladanan seseorang sebagai contoh sikap positif, ya Bu ya? Iya, Ibu. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi dalam waktu dekat Ibu akan membuat kesepakatan kelas ya. Kira-kira waktu yang bisa Ibu tentukan untuk membuat kesepakatan kelas yang sesegera mungkin itu kapan ya Bu? Tentu saja Ibu akan saya lakukan sesegera mungkin, eee, melaksanakannya dengan harapan siswa tersebut bisa berubah. Mudah-mudahan, pertemuan besok itu bisa saya lakukan untuk membuat, kesepakatan kelas, Ibu. Ya, baik Bu Ida, luar biasa ya semangatnya. Berarti besok langsung Ibu laksanakan ya Bu ya. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu ambil tadi bisa mengubah sifat dan perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik ya Bu ya. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita sore ini apa yang Ibu dapatkan Bu Ida? Sebelumnya Tia ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu, karena hari ini saya mendapatkan solusi, kemudian cara bagaimana saya menghadapi anak didik, kemudian, eee, bagaimana menghadapi anak-anak yang berperilaku kurang baik. Saya juga jadi mengerti Bu, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan ke Ibu atas obrolannya hari ini, obrolan yang sangat bermanfaat sekali untuk saya. Iya, Bu Ida, luar biasa sekali. Terima kasih juga ya Bu Ida atas langkah yang Ibu Sama-sama Ibu. lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, membuat kesepakatan kelas, dan menceritakan kisah-kisah teladan yang baik sebagai contoh perilaku yang baik. Nah, semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya.
Untuk selanjutnya kita nanti bisa berbincang kembali untuk perkembangan siswa Ibu ya, apakah terjadi perubahan lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan. Ya Ibu Ida? Iya Ibu, Tiang ucapkan terima kasih kembali atas waktu yang Ibu berikan ke Tiang. Baik, sama-sama Bu Ida. Baik kalau begitu kita akhiri perbincangan kita pada sore ini ya Bu ya. Inge Ibu, selamat beraktivitas Ibu. Baik Ibu Sri, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Ida ya. Apakah berjalan dengan lancar? Astungkare Pak, proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Ida berjalan dengan baik dan lancar Pak Lanang. Baik. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Bu. Boleh Bu? Tentu saja boleh Pak. Baik. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat dari saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Sri? Jadi begini Pak Lanang, tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta Bapak ya. Ya. Dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu coach bisa merencanakan aksi dan coach juga bertanggung jawab. Ya, kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan coach, serta hadir penuh saat coach bercerita tentang permasalahannya Pak Lanang. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu Sri sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan nih. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuatu dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi dan Ibu Sri juga sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Saya juga tadi mendengar seperti Ibu dengan Ibu Ida sudah fokus dan hadir penuh. Jadi Ibu Sri ini sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi untuk kedepannya, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching pada saat ini, Bu? Iya Pak Lanang ya, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih Pak, Ya, untuk lebih jauh lagi ya, ya, untuk memanfaatkan teknik coaching ini dengan alur tirta, supaya saya bisa menerapkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun ya. berkolaborasi di sekolah. Nah, saya ingin terus mempraktikkan dalam kehidupan, terutama di sekolah saya, tempat saya mengajar, Pak. Oke. Baik, luar biasa sekali, Ibu. Jadi semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya, Ibu Sri. Terima kasih Pak Lanang. Ya, terima kasih juga Ibu karena sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Ibu Sri. Terima kasih juga untuk kesempatan. Sampai jumpa lagi. Baik Pak, sampai jumpa Oke, lagi. siap. Baik, demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga video ini dapat menginspirasi. Sampai jumpa di lain waktu. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Terima kasih.